Salam. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang sangat luar biasa, terhormat bagi saya hari ini. Diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala kita, Pak Tarigan sama Ibu, Pak Sem sama Ibu. Dan tema firman Tuhan hari ini yaitu meneladani keteguhan Kristus yang kita ambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Tapi saya mau tanya dulu apa kabar nih? Apa kabar? Luar biasa. Kalau firman Tuhan katakan, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Jadi jawabannya kalau saya tanya apa kabar? Jawabnya menyala terus. Oke, kalau saya bilang menyala terus, jawablah terus menyala. Setuju? Ya. Apa kabar? Loh, masih luar biasa. Apa kabar? Menyala terus. Menyala terus. Itu sesuai firman Tuhan ya. Kita sama-sama baca dari Matius 16 mulai ayat 21 sampai 28. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genapnya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Coba sama-sama yang keras, bareng yang ayat 22, 1, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Puji Tuhan. Meneladani keteguhan Kristus. Ada 3 hal yang kita lihat dari sini. Keteguhan Yesus Kristus, berharap pulang dari sini nanti itu menjadi dapat kita teladani, ya. Yang menurut ayat ini, kalau kita lihat di Matius, ya, 16 ayat 21 tadi, sejak waktu itu Yesus, ya, sejak waktu itu Yesus mulai
menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Menurut saya, kalau saya bersama Yesus, atau sayalah salah satu muridnya pada saat itu, saya akan sama seperti Petrus. Petrus berkata, tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak menimpa engkau. Kenapa? Kalau kita lihat selama bersama dengan Yesus, seharusnya hal ini tidak mungkin terjadi pada Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, betul? Yesus membangkitkan orang mati, betul? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, mujizat demi mujizat dilakukan. Masa sih Yesus harus mati? Bayangan daripada murid-murid Yesus, Yesus itu akan menjadi raja, betul? Ini kebalik pemikirannya murid-muridnya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Masa? Ya. Dan saya yakin, saya juga kalau pada saat itu saya bilang, tak mungkin. Gampang, itu bisa tiup aja orang itu, mati semua orang itu, kan gitu kan. Nah, tetapi Yesus mengatakan, karena Yesus tahu ya apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Ke depan dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita mungkin tidak tahu, Petrus tidak tahu yang akan terjadi, tetapi Yesus tidak tahu. Dia punya visi. Yesus punya misi, ya. Visinya bahwa semua manusia harus diselamatkan. Itu yang ada di benaknya. Kalau di benak murid-muridnya bahwa Yesus akan menjadi raja. Semua persoalan beres. Tidak ada kesulitan. Lapar tinggal jadikan, ya, 5, udah mereka lihat 2 ikan jadi 2 ikan 5 roti, makan 5.000. Yang sakit disembuhkan. Wah, ini cocok jadi raja. Wah, kita lah nanti para menterinya. Kan gitu. Harapannya secara manusia memang wajar, ya. Dan tapi kalau kita lihat, Yesus visinya beda. Ya. Dia punya visi bahwa semua manusia ini harus diselamatkan. Dan jalannya untuk menyelamatkan ini harus dia mati di kayu salib. Ya, di kayu salib. Nah, jadi visinya Allah dengan visi manusia pada saat itu ya berbeda. Kalau murid-muridnya pengen dia jadi raja, tetapi kalau Yesus ingin menyelamatkan manusia. Inilah yang membuat pandangannya berbeda sehingga Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Nah, Bapak Ibu, yang kita pelajari di sini bahwa satu, keteguhan Yesus Kristus menghadapi penderitaan. Saya nggak kebayang kalau saya sudah tahu bahwa saya akan disalibkan, saya akan tetap taat. Karena dia bilang, ia harus pergi, dia bilang, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Bukankah kita sering kali, bukannya pergi untuk menanggung penderitaan, tapi menghindari penderitaan? Nggak ada itu saya kira. Bapak Ibu, ya, ada di sini yang ingin pergi untuk mendapatkan penderitaan? Nggak ada itu. Saya juga enggak. Saya pergi ke Toba kemarin bukan maksud untuk menanggung penderitaan. Saya sebenarnya ingin membangun daerah itu. Ya, tapinya lain yang kita dapat, kan gitu. Nggak ada sama sekali di benak kita ingin penderitaan. Ya. Tapi Yesus, dia tahu dia akan menderita. Dijalani, dia bilang, ya harus pergi. Dia bilang kepada murid-muridnya, ya.
ia harus pergi ke Yerusalem. Aku harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dia tahu itu. Tetapi tak ada seinci pun mundur. Betul? Iya. Bahkan waktu itu kalau nonton The Last Supper, saya nonton, malah dibisikkan kepada, dia tahu Judas sih akan mengkhianati dia. Tapi Yesus bilang, segera kau lakukan apa yang kau maksudkan. Dia bilang segera. Ya, dia tahu Judas akan mengkhianati dia dan akan dia jadi salib. Tetapi dia tidak mundur 1 inci pun untuk berpikir untuk tidak disalibkan. Dia pergi bahwa aku harus disalibkan. Untuk apa? Untuk visi Allah, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Betul? Untuk kita. Ya, dia punya keinginan, kerinduan. Semua manusia ini harus diselamatkan. Walaupun dia harus mengorbankan nyawanya, Bapak Ibu. Itu keteguhan dari Yesus menghadapi penderitaan. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, taat dia sampai mati. Yang kedua yang kita lihat keteguhan Yesus di sini adalah keteguhan melawan kuasa setan. Ya. Di Matius 16 ayat 22-23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ya. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Iblis masuk lewat pikiran manusia, bukan lewat pikiran Allah. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan, dia akan masuk lewat itu. Kalau Bapak Ibu sedang memikirkan sesuatu yang buruk, dia akan masuk lewat yang buruk itu. Jadi makanya Alkitab katakan, pikirkanlah yang indah, yang mulia, yang sedap didengar. Kalau engkau berpikir selalu yang buruk, maka dia akan kejadi kenyataan buruk dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini, Yesus Kristus menunjukkan keteguhannya dalam Alkitab ketika ia dengan tegas menghadapi pencobaan di padang gurun. Menolak tawaran iblis dengan berpegang teguh dalam firman Tuhan. Di padang gurun tegas Yesus Kristus, ya. Ada 3 kali dicobai Yesus Kristus di padang gurun, betul? Yang pertama apa itu? Iblis bilang, jadikanlah itu kebutuhan tubuh. Kemudian yang kedua, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait suci ini. Ya, yang ketiga, sembahlah aku. Ya. Itu kekuasaan, kemuliaan, dan harta, kekayaan. Ya, iblis akan masuk lewat itu kepada semua orang, bukan hanya kepada Yesus. Dan Yesus tegas berkata, ada tertulis. Dia pakai apa? Firman. Maka Bapak Ibu, ya, kalau tidak tahu firman Tuhan, iblis akan masuk lewat 3 hal ini. Kekuasaan, kemuliaan, dan
kekayaan. Dia akan masuk. Itu ya, karena itu yang diinginkan oleh manusia. Nah, yang ketiga, bahwa keteguhan yang kita lihat dalam cerita ini, keteguhan mengajar kebenaran, ya. Bahwa dikatakan di dalam Matius 16 ayat 24-26, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya, ya. Nah, kemudian di Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan. Ada pengajaran Yesus di sini, Bapak Ibu. Ya, Yesus mengajarkan di sini bahwa ya, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau dengar pengajaran ini masih mau nggak mengikut Yesus? Maunya sih kasih karunia semuanya udah beres kan gitu kan? Tapi justru dikatakan di sini harus memikul salib, ya, menyangkal dirinya. Itu pengajaran daripada Yesus, nggak bisa hilang itu. Satu iota pun nggak bisa hilang dari pengajaran Yesus gitu. Nah sekarang tadi judulnya meneladani keteguhan Kristus. Ada 3 tadi yang harus kita teladani. Yang pertama, keteguhan Yesus menanggung penderitaan. Yang kedua, keteguhan Yesus melawan iblis. Yang ketiga, keteguhan Yesus mengajar. Ya, yang 3 ini. Inilah yang harus kita teladani. Setuju? Dari firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, ya, meneladani keteguhan Kristus di 24 tadi, ya, dalam menghadapi penderitaan mengajarkan kita untuk tidak berkompromi dengan tawaran setan. Tawaran setan tadi menawarkan lewat apa? Apa yang kita pikirkan, ya. Mengajarkan kita untuk tidak berkompromi dengan tawaran setan, rela membayar harga demi iman, rela menderita. Karena di dalam Yesus Kristus terdapat jaminan keselamatan, kekuatan dan kelegaan sejati. Ya, ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan, siapa yang mampu? Betul? Tapi ada jaminan. Nah itu kuncinya nanti. Tetapi kemampuan kita karena ada jaminan. Oke. Kita harus teladani Yesus Kristus dalam menolak tawaran setan. Ya, Matius 16 ayat 26 tadi, ayat 23 tadi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sekali lagi, tadi saya sampaikan, iblis akan menawarkan kepada kita berdasarkan apa yang kita pikirkan. Ketika kita memikirkan, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, nah, di situ masuknya iblis. Betul? Adanya percabulan, perjinahan. Tidak mungkin itu datang begitu saja. Itu karena mulai dipikirkan, ya, mulai dilihat mungkin di HP, ya kan? Yang di HP mulai dipikirkan, ya. Nah, di situ masuknya, mulai ada keinginan, di situ masuknya iblis, Bapak Ibu. Ya, jadi Petrus ini, ya, sebenarnya bukan Petrusnya, iblis masuk ke dalam dia, makanya bilang, "Enyak kau iblis." Jadi bukan Petrus yang iblis, yang bicara itu, ya, masuk melalui Petrus. Petrus katakan,
ya, bahwa engkau tidak akan mati. Maka Yesus katakan, "Enya iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Ini persoalannya. Jalan masuk itu apa yang dipikirkan manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dipikirkan manusia? Ya. Ya. Jadi setan menawarkan lewat pikiran manusia. Seringkali yang kita pikirkan adalah kekuasaan, kemuliaan, dan kekayaan yang adalah itu sebenarnya adalah milik Allah. Bukan milik kita, Bapak Ibu. Ya. Ini bagi pejabat, ini sangat sangat berpengaruh, ya. Kekuasaan itu, ya. Kemuliaan dan kekayaan. Nah, Mazmur 21 ayat 1 katakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. 1 Tawarik 29:11-12 katakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Ya. Makanya Yesus berkata di ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan nyawa ganti nyawanya. Bapak Ibu, ya, yang tiga tadi tidak ada gunanya. Kekuasaan, kemuliaan, kekayaan tak ada gunanya apabila kita kehilangan nyawa kita. Pikiran kita lah jalan masuk untuk iblis lewat kekuasaan, kemuliaan, dan kekayaan itu, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kami ini sebagai keluarga, ya, bagaimana kami menghadapi ketiga hal ini, ya. Ketika kita mempunyai kekuasaan, ketika kita mempunyai kemuliaan, sepertinya ingin kemuliaan, ingin kekayaan itu, Tuhan mengajarkan kepada kami, ya, lewat daripada apa yang dilakukan Yesus waktu dicobai di padang gurun. Dikatakan Yesus selalu menjawab godaan setan itu, dikatakan ada firman. Ya. Sekarang Bapak Ibu sadarilah bahwa semua itu kekuasaan, kemuliaan, dan kekayaan adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kita ditawarkan sesuatu lewat yang tiga ini, katakanlah bahwa itu adalah milik Tuhan. Betul? Nah, jadi pagi-pagi hari kami tidak lupa. Setiap hari, apapun, sesibuk apapun pekerjaan, apa yang kami lakukan, suami istri, adalah baca firman Tuhan. Itulah cara untuk melawan iblis. Jangan coba-coba, nanti bisa kulawan itu. Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, termasuk kekuatan untuk melawan iblis. Ini kami lakukan, anak muda, ini saya tahu yang sibuk. Saya punya anak sedang kuliah di luar, saya selalu bilang, udah saat teduh kamu? Udah baca firman Tuhan belum? Ya, yang lain-lainnya itu urusan Tuhan dengan dia lah itu. Tapi kalau dia tidak baca firman Tuhan, tidak saat teduh, ya, persoalan demi persoalan akan dihadapi. Iblis itu akan masuk lewat keinginan pikirannya. Tetapi kalau pagi hari, ya,
Kalau bisa pagi-pagi benar, kan gitu ya. Pagi-pagi benar, doa baca firman Tuhan. Pasti itu Tuhan tahu siapa yang mau nipu kita. Betul? Siapa yang mau mengkhianati kita? Siapa yang mau bicara tentang sesuatu yang negatif di medsos? Ya, saya di kampung sana, ya mungkin 1001 yang ngomong itu tentang kami di medsos. Tetapi bagaimana kami menghadapi itu? Pagi-pagi kami sudah baca firman Tuhan. Saya bilang stop medsos. Jangan buka HP-mu. Saya bilang sama istri. Jangan buka HP-mu. Ayo kita baca firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan. Maka setelah baca firman Tuhan Bapak Ibu, sudah disiapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita menghadapi semua yang ada. Sehingga apapun yang dikatakan di medsos tak berpengaruh apa-apa. Betul? Tapi kalau kita tidak dibentengi dengan firman Tuhan pada pagi hari, yang baik pun dibilang di situ, itu bisa berpengaruh di hati. Apalagi yang buruk kan gitu kan? Ya. Saya selama di Toba itu dituduh saya korupsi. Karena waktu itu, waktu COVID itu, saya berpikir begini, setiap ada kerumunan, saya harus bubarkan. Termasuk pesta, tak boleh, termasuk pertemuan di Lapo, tak boleh, dimanapun yang boleh. Saya turun, bubarkan. Tetapi itu enggak menjadi solusi. Setelah bubar, lalu mereka kemana? Kurung di rumah, orang petani butuh makan kan gitu. Maka saya bilang begini, ayo kita bagi bibit jagung supaya mereka ke sawah. Kalau mereka di sawah nggak akan kena COVID, betul? Ya, kalau mereka kumpul-kumpul, iya. Oke, artinya setujui, bagilah. Tapi saya bilang, jangan lakukan korupsi 1 rupiah pun tentang itu. Maka Bapak Ibu, kalau tidak bupati korupsi, maka semua orang tidak akan bisa korupsi. Betul? Tapi saya bilang, jangan. Lakukan sebagaimana sesuai dengan aturan. Maka mulailah LSM mikir, kok kami tidak dapat? Mulai wartawan, kok kami tidak dapat dari pengadaan ini? Biasanya tradisi di sana, kalau ada pengadaan atau proyek, wah semua ini dapat. Ya, kok kami nggak dapat? Nggak dapat. Akhirnya dipikirnya bupati yang makan. Maka di demo lah bupati, dia bilang bupati diduga. Diselamatkan dirinya dengan kata diduga itu. Diduga korupsi pengadaan bibit jagung. Wih, karena saya merasa tidak ada melakukan, ya silakan. Tapi digoreng-goreng ini kan di media sosial. Demo ke Kejati, demo ke Polda, demo ke sampai ke KPK. Saya bilang demo aja. Hati saya tenang. Sampai dipengaruhi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini seorang pendeta dan dia pendukung saya tadinya. Tapi karena kekuatan medsos ini Bapak Ibu, ini sering saya sampaikan, kekuatan medsos ini itu bisa mempengaruhi yang baik pun. Orang baik pun bisa pikirannya jadi tidak baik. Nah, informasi ini digoreng-goreng sampai ke pendeta itu. Pendeta orang ini termasuk terkenal Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini WA saya. Pak Poltak, saya akan tuntut kamu ke KPK. Wih, ada apa ini? Seorang Pak Pendeta bilang ke sini, saya kawanku. Kenapa Pak? Kamu korupsi pengadaan bibit jagung. Dimatiin. Saya telepon. Saya mau komunikasi kan gitu kan, mau komunikasi. Tak dijawab-jawab. Saya WA, izin Tulang, saya panggil Tulang karena satu marga dengan mama saya. Tulang, saya ingin bicara.
Nggak dijawab terus. Dikirim orang ke saya. Satu marga dengan saya, dibilang begini, Pak pendeta ini akan demo kamu ke KPK. Kenapa? Aku bilang, katanya kamu pengadaan bibit jagung, kamu korupsi. Oh gini aja aku bilang, saya sudah telepon, saya sudah WA, nggak dijawab saya. Bilang aja gini, tanyakan aja Tuhan. Kalau memang aku korupsi, nanti Tuhan akan kasih tahu. Bilang, kalau Tuhan bilang iya, ya pergi ke KPK. Demo saya, supaya saya dipenjarakan. Kalau Tuhan bilang begitu. Oh gitu? Iya. Oh ya, kamu pergi. Yang datang ke saya LSM. Oh ya, kamu pergi ke sana. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kenapa begini? Kok sampai hamba Tuhan pun terpengaruh oleh media sosial ini kan? Tetapi itulah, hati-hati Bapak Ibu membaca di medsos ini, itu akan mempengaruhi. Yang tidak benar akan membuat kita mengatakan itu benar. Karena kita baca, karena kita dengar, karena kita Jadi kalau Bapak Ibu tidak bentengi pikiran Bapak Ibu dengan firman, tidak dibentengi juga dengan tidak membaca itu, maka akan terpengaruh. Kita anggap itu betul, padahal tidak. Saya kontak beliau, tadi angkat saya bilang, tapi tidak lama kemudian dia bilang, teman bilang, Pak pendeta itu sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Jadi aku bilang, kalau kita mendengarkan medsos ini, itu kan merusak pikiran, merusak perasaan, dan merusak diri kita. Jadi bentengilah pikiran Bapak Ibu, pagi-pagi jangan medsos. Setuju? Setuju? Anak muda setuju? Kalau kau sudah baca firman Tuhan, sudah kasih Tuhan nanti memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi itu semuanya. Ya, itu yang kami lakukan. Saya tidak tahu ilmu teologi, tetapi yang ku tahu adalah firman Tuhanlah kekuatan untuk melawan setan. Betul? Jadi kalau nggak ada firman, tidak mungkin Tuhan itu tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Betul? Tapi kalau kita nggak dapat suaranya pagi hari itu, apa yang disampaikan, maka kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi itu. Karena Tuhan tahu, seringkali begini kami. Karena Tuhan tahu akan menghadapi hari itu, dikasih tahu firman-Nya. Saya baca firman-Nya, ya. Maka firman ini memberikan kekuatan kepada saya secara roh maupun pengetahuan menghadapi apa yang saya hadapi. Seringkali pagi-pagi itu udah cemas, khawatir, betul? Siapa teman saya di sini? Kalau pagi-pagi suka pikirannya tungtang udah begitu, ya kan? Habis bangun langsung iblis itu tungtang pikiran ini kan, ya kan? Istri juga begitu. Ma, saya nggak mau itu. Ma, jangan dulu bicara apa saja. Nggak mau saya. Saya sudah tahu kalau saya bicara topik selain dari firman Tuhan setelah bangun, itu akan pertengkaran. Cecok, ting nang ini. Pak, apa kalau ini Pak, begini udah. Sudahlah, matikan dulu HP-mu. Saya begitu. Nggak mau saya. Kadang-kadang di situ saya kadang-kadang berantem juga. Saya bilang ini firman Tuhan dulu, mau bicarain yang di medsos dulu. Ini dulu kita bicarain medsos gitu kan. Tapi saya tegas, saya bilang tidak, saya tidak mau bicara itu. Nanti ini sudah selesaikan, dapat firman Tuhan. Gampang itu nanti Tuhan selesaikan. Betul Bapak Ibu? Nah, begitu tip yang kami lakukan ya untuk ya menolak tawaran setan supaya pikiran ini bisa dikendalikan. Kalau enggak Bapak Ibu, waduh, habis-habisan kita 1001 di sana komentar negatif, kita baca lagi itu, kita masuk sebenarnya yang baik ya. Yang kita sampaikan di Facebook adalah kegiatan kita yang baik, betul? Aku begini, Pak ini Yesus. Tiba-tiba ada yang komen itu, ya kan? Komennya kalau positif masih mending. Jadi bentengi dengan firman Tuhan pagi hari. Setuju? Yang kedua adalah bagaimana meneladani Yesus dalam hal bertekun dalam pengajaran.
Ya. Nah, Kisah Para Rasul 2:42 dikatakan di situ murid-murid Yesus ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jangan ikuti filsafat dunia ini, Bapak Ibu. Ya, kami tambahkan pengajaran tentang firman Tuhan, kami nonton. Saya dengan istri suka nonton. Nonton apa? Nonton YouTube. Ya, saya baca judulnya dulu. Baca judulnya, oke, saya tonton itu. Saya dapat pengajaran dari situ. Kan banyak di sana pengajaran tentang kasih karunia. Ya, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Kamu tonton itu. Dan itu sangat memberkati kita, memberikan pengetahuan yang dalam tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu perlu pengajaran, betul? Nah, di dalam Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu, kemarin saya ngomong sama mertua saya ada di sini. Sekarang ini tren, nggak usah nikah dah. Buat apa nikah? Kan gitu kan? Nikmatin aja hidup. Toh juga kita bisa makan, bisa hidup, apalagi sudah berkarir. Nggak mikirin lagi nikah. Ya, itu pengajaran yang benar atau tidak? Tapi sudah banyak sekarang mengajarkan egoisme. Hanya kepentingan diri sendiri. Nah, ini juga kepada pemuda, ya, generasi Z. Generasi Z ya? Hah? Iya, kemarin itu saya bilang, saya ketemu dengan mahasiswa. Ya, saya bilang, kamu kenal dengan dosen ini? Oh, kenal. Karena satu kuliah dengan saya, cuma dia adik kelas saya kan. Kamu kenal dengan dosen ini? Kenal. Dosen ini? Kenal? Tidak. Dan saya tidak mau tahu. Dan saya tidak mau cari tahu. Katanya, aduh, ini mahasiswa ini kok jawabannya begitu? Ya. Jadi generasi sekarang, ya, ada juga yang karena orang tuanya bekerjalah dia di perusahaanmu, lalu kasihlah kerjalah di perusahaan itu. Lalu bosnya ini suatu saat telepon setelah jam kerja, nggak diangkat. Besoknya dipanggil, saya kan kemarin telepon kamu, jam berapa Bu? Jam segini. Kan itu di luar jam kerja katanya. Oh iya, kan saya bosmu. Jam berapapun saya telepon, seharusnya kamu angkat. Oh kan tidak ada kesepakatan begitu. Ya, oke. Kalau begitu, tidak ada kesepakatan saya bahwa kamu akan tetap kerja di sini. Sekarang kamu keluar. Generasi sekarang udah lain pemahamannya, cenderungannya paham egoismenya itu tinggi. Ya, yang penting untuk aku. Nah, jadi hati-hati dengan ajaran yang menawarkan kamu dengan filsafat-filsafat yang kosong. Apa yang diajarkan firman Tuhan? Dikatakan di situ, hormatilah orang tuamu, betul? Betul enggak itu? Ya. Nah, sekarang persoalannya anak muda sudah banyak tidak mau hormat lagi sama orang tuanya. Betul? Tapi bukan di sini. Kalau di sini hormat-hormat semuanya, ini setuju? Amin. Iya. Iya, saya juga harus benarkan, ya. Anak saya lagi di luar sana. Terus saya mau pergi besok tanggal 16 berkunjung ke dia ke sana.
Ben, dia bilang, ya Pak, saya sampai di sana nanti kita jalan sama ya. Ya. Bapak nyampainya tanggal berapa? Tanggal sekian, tanggal 16. Jadi kamu kan sudah selesai kuliah mau 16, 17 kita ketemu ya. Oh tidak Pak, katanya. Kenapa? Saya ada jadwal dengan teman saya. Jadwal temanmu kapan? Iya 23 sampai 29. Nah, kemudian 30 kami serahin kunci. Jadi saya dengan teman saya coba koreksi kan. Saya ini orang tuamu loh, bapakmu loh. Nah, ada prioritas. Saya bilang, mana prioritas? Ini bukan gini. Kayak ajaran dari Pak Tarikan itu. Yang pertama siapa? Tuhan. Yang kedua? Ya kalau suami istri lah. Keluarga kan? Yang ketiga? Anak. Yang keempat? Pekerjaan. Yang kelima? Pelayanan. Kan begitu? Ya. Jadi sekarang dibalik dia gini. Ya kan? Jadwalnya katanya dengan teman. Teman ini kan pelayanan ini kan? Bukannya saudara itu kan? Saya bilang nggak benar itu. Itu gini Ben. Aku udah janji katanya. Aku yang bikin program ini dan aku harus lakukan itu dengan mereka. Wah, bertengkarlah aku sama dia kan. Kan Pak Tarikan bilang begini, aku bilang. Teleponnya sama bapak. Ya diganggulah bapak sama ibu kan. Bapak aku bilang begini, begini. Pak, aku bilang, saya ngajarin dia yang benar. Ya. Jadi generasi sekarang ini harus diajarin, betul? Dan kita harus mau belajar, betul? Anak muda harus mau belajar, betul? Kalau udah orang tua kami datang, adik-adik, nggak boleh kami tinggalin. Yang terutama itu orang tua daripada teman-teman. Sekarang teman-teman baru orang tua. Aku udah kebalik ini. Setuju? Oke, ini generasi ini sekarang. Karena saya mengalami anak saya kan, ya. Jadi, tapi karena dia masih punya dasar firman Tuhan, masih muda saya geser. Ya, firman Tuhan katakan begini, bisa pengaruhi. Gimana kalau nggak ada? Ya, kan repot. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, firman Tuhan adalah dasar pengajaran kita, betul? Ya, filsafat dunia ini sepintar, sebagus apapun itu, jangan percaya. Yang ketiga, nah ini saya kira, berapa lama lagi saya? Yang ketiga, rela menderita bersama Kristus. Agak susah ini ya. Bapak Ibu, siap menderita bersama Kristus? Nggak ada yang jawab. Rasanya kalau menderita sih enggak ya. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat. Ternyata di ujung daripada penderitaan itu adalah keberhasilan. Di ujung daripada penderitaan itu adalah pengharapan. Ya. Tapi seringkali kita tidak mau menderita. Ya, karena Kristus. Nah, Matius 16:21 tadi bilang, ya sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menderita. Tadi sudah kita baca. Matius 10:24 katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, ya, atau seorang hamba daripada tuannya. Kalau Yesus menderita karena untuk keselamatan kita, ya, itu gambaran sebenarnya. Katanya guru, murid tidak akan lebih daripada gurunya, ya. Matius 16:24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada tafsirannya ini enggak? Ya. Iya dan amin, betul? Siapa yang pernah menderita di sini? Kayaknya cuma saya. Semuanya tak ada menderita. Ya. Saya pernah waktu kecil itu, saya bilang, kok hidup begini susah? Sesusah ini kah hidup? Ya. Tetapi Bapak Ibu,
Jangan fokus pada penderitaannya, ya. Bahwa kita di dalam Kristus, yang mengikut Kristus, ada jaminan. Ya. Di dalam Bapak Ibu menghadapi penderitaan itu ada jaminan. Jaminan apa? Jaminan kekuatan. 1 Korintus 10:13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi kalau siapa yang menderita di sini, biasa itu. Betul? Bisa? Bisa bilang pencobaan itu biasa? Bisa bilang penderitaan itu biasa? Wah, katakan dulu, ya, pencobaan itu biasa, ya kan? Ini firman Tuhan loh. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Kenapa bisa biasa? Karena ada campur tangan Allah. Campur tangan? Kalau hadapi sendiri, wow, ya. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kuatamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Siapa yang memberikan jalan keluar? Siapa yang membuat pencobaan itu biasa? Kristus. Ya. Makanya pagi-pagi baca. Kalau nggak baca firman Tuhan, hadapi sendirilah. Iya kan? Ya. Hadirkan Yesus Kristus. Dialah yang memberikan cobaan biasa. Jadi, nah, Bapak Ibu harus ngerti kenapa Bapak mengalami penderitaan. Kalau nggak ngerti nanti Bapak akan ngomel. Ya. Kegagalan bangsa Israel karena dia tidak mengerti akan penderitaan yang dialami di padang gurun itu. Sebenarnya membentuk mereka supaya mereka mengetahui bahwa tangan Tuhanlah yang membawa mereka dari Mesir ke Israel. Itu maksud Tuhan, supaya kau tahu bahwa akulah yang memberikan tanah Kanaan ini. Ya, tapi mereka bertinggi, tidak mengerti. Mereka bersungut-sungut. Tapi kalau kita mengerti akan penderitaan itu, maksud daripada penderitaan itu, maka tidak akan ada di sini yang bersungut-sungut. Betul? Tapi bersyukur. Setuju? Nah, ini maksud daripada penderitaan, kalaupun kita mengalami itu. Di Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Gimana itu? Pernah nggak tanya Bapak Ibu? Gimana saya bisa bermegah dalam kesengsaraan? Siapa yang mau bermegah dalam kesengsaraan? Kenapa? Apa alasannya? Bermegah dalam kesengsaraan. Kalau nggak ngerti, kita bilang, itu hanya omong doang. Iya kan? Tapi Bapak Ibu mengertilah. Kita memegah dalam sekarang karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Betul? Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Nah itu, pengharapan itu yang membuat kita bermegah karena kita menderita. Ada pengharapan. Pengharapan kita apa? Kristus, betul? Yesuslah pengharapan kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu bertahan di dalam penderitaan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan membuat kita mendapatkan pengharapan. Bermegah tidak? Bermegah saat kita mendapatkan pengharapannya. Waktu di dalam penderitaannya itu susah, ya. Tetapi sekarang ingatlah, kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, berarti ada pengharapan yang Tuhan sediakan yang lebih baik di depan daripada yang Bapak Ibu punya sekarang. Setuju? Ini firman Tuhan loh mengatakan. Ya. Saya kalah kemarin itu pilkada. Iya kan? Waduh. Jadi kalau saya ada dua pilihan. Saya bersungut-sungut atau bersyukur. Tapi saya pilih bersyukur.
Saya bersyukur, saya bilang, saya bersyukur karena sekarang saya punya pengharapan yang lebih baik ke depan sedang Tuhan sediakan bagi kami berdua. Maka, ya, saya ketemu Pak Tarigan sama juga, ya, pemahamannya. Bahwa Pak Tarigan juga katakan bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik bagimu di depan. Amin, puji Tuhan. Betul? Jadi apapun penderitaan, masing-masing kita punya penderitaan, punya pergumulan. Tetapi Bapak Ibu, ketika menghadapi pergumulan itu, katakanlah bahwa Tuhan sedang menyediakan yang jauh lebih baik, yang tidak terpikirkan olehmu, Tuhan sedang sediakan di depan. Itu yang menjamin membuat kita bersuka cita. Ya kalau enggak ada pengharapan, aduh ini kutuk ini kan kayak gitu kan. Aduh kesalahan apa yang saya buat. Aduh, ya kan? Akibatnya bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut, berhasil tidak? Orang yang bersungut-sungut tak pernah berhasil. Tetapi orang yang bersyukur, Tuhan buat berhasil. Betul? Jadi sudah paham kenapa kita harus bermegah dalam penderitaan. Paham sekarang? Karena Tuhan sedang menyediakan kita pengharapan yang jauh lebih baik. Setuju? Amin. Jadi pulang dari sini jangan ada lagi yang bersungut-sungut ya. Sebenarnya enggak di sini yang bersungut-sungut itu, yang di luar sana. Kalau di sini orang yang bersuka cita semua ini. Bersyukur bahwa kita punya pengharapan. Ya, Tuhan bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan. Katakan hari depanku, hari depan yang penuh damai sejahtera. Amin, setuju? Bapak Ibu, nah kita coba belajar dari pohon kurma, ya, dari pohon kurma ini. Pohon kurma ini ditanam, ya, bijinya, dan di atas, setelah ditanam dia, di atas bijinya itu ditaruh batu bertindih-tindih seperti ini. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya ya supaya akarnya itu merambat ke dalam. Kalau nggak ditaruh batu, dia akan tumbuh ke atas dulu. Ya, ini ditaruh batu supaya dia merambat dulu akarnya ke bawah. Ya, jadi setelah akar tertanam kuat, barulah kurma tumbuh ke atas. Ya, nah alhasil pohon kurma dapat tetap tumbuh di cuaca ekstrim. Bapak Ibu, walaupun badai datang, ya, di padang gurun seringkali badai, karena dia tertanam akarnya ke dalam sangat kuat, maka badai pun datang tetap kuat, ya, Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi sekarang kita tahu alasan Allah kerap kali memberikan tekanan hidup. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami galau, kalau orang muda bilang galau. Coba, siapa yang pernah galau di sini? Iya, anak muda. Kalau engkau sedang galau, itu berarti Allah sedang menaruh di situ kegalauanmu itu supaya engkau merambatkan akarmu kepada Kristus. Betul? Jadi kalau engkau sedang galau, jangan bawa galaumu itu sepanjang hari. Langsung masuk kamar, tanamkan akarmu kepada Kristus. Ya, doa. Saya tanya Benaya, Ben, kalau kamu galau, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, Pak, takut saya, dia pergi sama temannya ke klub malam. Dia bilang, kalau di TV sepertinya sudah biasa itu. Ya, galau-galau dia pergi ke klub malam. Terus dia bilang, Pak, kalau saya galau, saya masuk kamar. Terus apa yang kau lakukan? Saya berdoa. Setelah kau berdoa gimana? Galau saya hilang. Itu tiba-tiba hilang.
dia tanamkan akarnya, berakar kepada Kristus, maka dia kuat ya menghadapi cuaca apapun. Bapak Ibu, ya, Tuhan izinkan kegalauan itu atau persoalan kita supaya kita tetap tanam kepada Kristus. Dan kalau kita sudah tertanam, berakar di dalam Kristus, maka kita akan kuat, ya. Maka firman Tuhan katakan, ya, yaitu ya. Bilang Efesus 3:17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, jadi maksud daripada persoalan kita hadapi itu bukan untuk melemahkan, melainkan agar hidup kita semakin kuat. Bahkan mampu menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita. Tekanan hidup tidak akan bisa melemahkan, justru menjadikan kita pemenang kehidupan. Amin. Setuju? Jadi kalau Bapak Ibu mengalami tekanan hidup, percayalah Tuhan sedang menyiapkan Bapak Ibu untuk menjadi pemenang kehidupan. Amin. Kesimpulan, berpeganglah pada iman dan firman Tuhan dalam setiap pencobaan, karena di dalam Kristus kita menemukan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan, keberanian untuk menolak godaan, dan kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Amin. Ya, itu yang dapat saya bagikan. Mohon maaf kalau tidak ada ilmu teologinya, tetapi itulah pengalaman hidup bagaimana kami menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Tetaplah kuat, ya. Kita meneladani Kristus di dalam keteguhan. Teguhan apa? Yang pertama? Keteguhan menjalani penderitaan, pengajaran, menolak iblis. Kiranya Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Pak Gembala. Pak Sam, coba tarikan. Shalom. Baik, saya kira ini topik yang penting sekali. Terima kasih Pak Poltak ya, melayani kita semua dengan kebenaran firman. Bapak Ibu, kita sudah banyak belajar tentang topik ini, tapi ini bagus untuk kita lihat kesimpulannya. Karena bagian saya doa berkat. Jadi saya lagi bingung nih, mau kasih doa supaya Bapak Ibu pulang dari sini semua kena salib atau gimana? Saya lihat kemarin ada satu TikTok lewat ya, lucu deh. Ada pendeta bilang gini, pernah dengar gak doa Yabes? Kiranya Tuhan memberkati aku, memperluas daerahku, dan tidak membiarkan penyakit menimpa diriku. Lalu ada seorang hamba Tuhan bilang itu sesat, doa begitu. Tapi aneh, di Alkitab Tuhan kabulkan. Betul ya? Nah Bapak Ibu, betul sekali tadi penderitaan dalam Alkitab, kalau saudara baca ini bukan penderitaan gak lulus-lulus, susah dapat kerja, tapi melayani Tuhan. Jadi kalau saudara menderita tapi nggak dalam pekerjaan Tuhan, sia-sia. Maka orang yang paling rohani kalau begitu adalah kuli-kuli bangunan. Yang susah makan dia paling rohani. Bukan Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu menderita satu-satu alasan karena saudara pikul nama Yesus. Ya, jadi saya di sini lihat kita harus mengerti yang disebut penderitaan bukan nggak lulus-lulus, terus dikejar-kejar polisi, bangkrut, bukan itu. Tuhan nggak rancangnya itu. Tuhan tetapkan saudara menderita kalau ikut nama Kristus. Kalau saudara saksikan Yesus, saudara dianiaya, itu firman Tuhan. Dan kita tahu tidak sia-sia. Amin. Dan tadi katakan pikul salib itu penting. Saudara, saya sekarang akan doa berkat. Apakah saudara mendoakan anak saudara semua? Hari Senin besok semua disalib semua. Kita harus tahu saudara, Alkitab tadi jelas katakan. Coba tampilkan satu ayat supaya kita semua punya pemahaman yang benar. Roma 6 ayat 6, kita tolong tampilkan bisa? Roma 6 ayat 6. Bisa? Roma 6. Ya. Sama-sama ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Siapa yang sudah disalib? Amin ya. Jadi saya nggak perlu doakan supaya besok saudara dapat salib ya. Katakan, manusia lamaku sudah disalib. Ini manusia baru yang hidup di sini bukan lagi aku, tapi siapa? Kristus di dalam aku. Sangkal dirimu. Ini bukan hidupnya Samuel lagi. Ini bukan hidupnya Pak Polta lagi. Bukan hidup Pak Targan. Ini hidup Kristus milik Tuhan semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa sama-sama dan kita akan ada persembahan khusus, akan ada pengumuman. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami diingatkan tentang penderitaan Kristus buat menyelamatkan kami. Biar kami semua yang sudah punya hidup baru, kami tahu hidup ini bukan tentang diri kami lagi. Bukan tentang rencana, cita-cita, kenikmatan kami. Tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih dalam hari-hari kami ada kemenangan di dalam Tuhan, ada kekuatan. Segala yang kami hadapi adalah segala hal yang biasa. Di dalam Tuhan kami jadi pemenang. Terima kasih Tuhan untuk Pak Poltak yang telah menjadi kesaksian hidup. Beliau sudah dipakai Tuhan jadi pemimpin di Toba dan telah menjadi terang di sana. Apapun rencana Tuhan ke depan kami tahu itu lebih baik lagi. Tuhan urapi dia dan keluarganya, anaknya juga agar terus jadi kesaksian. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini juga agar kami terus dipakai Tuhan. Kalau kami menderita karena nama Kristus. Bukan karena kebodohan, bukan karena dosa kami. Tapi kami menderita karena nama Kristus. Tuhan berikan kekuatan buat kami semua teguh. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kami tetap percaya di dalam Kristus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk acara Paskah. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk persembahan, ada yang mau kasih pengumuman? Pengumuman? Silakan. Puji Tuhan, izin Pak Gembala, kita nanti tanggal 18 ini hari Jumat ada acara Jumat Agung, tetapi acaranya outdoor gitu ya. Jadi kita akan pergi ke Lembah Bougainville di Maribaya, Lembang. Jadi diharapkan semua teman-teman, adik-adik dan semua keluarga yang ada bisa ikut acara ini. Jadi kabar yang kami dengar dari Pak Gembala bahwa pengumpulan persembahan untuk acara ini sudah mencapai angka 6 juta ya Pak Gembala ya. Jadi yang kita targetkan adalah 7 juta. Jadi ini sebentar lagi juga udah ketutup. Jadi diharapkan adik-adik semuanya, para keluarga yang ada bisa ikut acara ini. Tanpa harus memikirkan biayanya seperti apa. Jadi nanti habis kebaktian ibadah ini, tolong bisa mendaftarkan namanya di pendaftaran di depan sebelum pulang, daftarkan namanya, lalu saya mau ikut misalnya gitu ya, dengan kendaraan umum, dikumpulkan dengan kendaraan bersama-sama, nanti ditambahkan sama Kak Albert apa yang bisa disampaikan secara detail ya. Oke, Shalom semuanya. Kayaknya mukanya masih tegang Pak Poltak. Jadi masih terbawa suasana ya dengan firman Tuhan tadi. Bapak Ibu, saya menambahkan tadi sampaikan oleh Pak Arno. Jadi mungkin yang belum tahu tanggal 18 ini hari merah ya. Jangan sampai Bapak Ibu atau teman-teman semua bikin acara yang lain-lain ya. Acara ngumpul di tempat lain jangan sampai ya, karena kita dari Gereja GBI Sukacita Bandung akan membuat suatu acara outing bareng ya di Lembang, Bougainville, Cibodas ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu nanti habis ibadah ini, dari data yang sudah saya dapatkan ada kurang lebih 65 yang sudah mendaftarkan melalui Google Form. Ya, tapi 65 itu baru 24 orang yang mendaftarkan, di mana sudah mendaftarkan suami istri dan anggota keluarganya. Tetapi kalau dari data itu saya melihat kayaknya masih banyak yang belum daftar ya. Jadi nanti habis dari sini, pulang dari sini, Bapak Ibu yang mau mendaftarkan, tolong agar dapat mendaftar di depan ada meja setelah nanti bersalaman pulang, boleh daftarkan secara manual, tulis tangan ya. Nanti ada ibu-ibu yang siap untuk membantu untuk mencatat
mengarahkan. Oh ya, ini juga ada ininya ya, ada QRIS-nya, boleh Bapak Ibu nanti bisa tinggal ditembak. Nanti akan otomatis tersambung ke Google Form. Jadi saya mohon dengan sangat jangan sampai ada yang nggak ikut ya. Yang kedua, mungkin di sini kepikiran aduh lagi maaf ya sambil istilah lagi cekak nih, duit lagi pas nih. Jangan sampai nggak ikut. Ya. Jangan sampai nggak ikut. Tapi juga jangan sampai terlalu berpikir keras. Pokoknya daftarkan saja, tulis saja, jangan pikirkan dananya. Ya, jangan sampai kita gagal masuk surga gara-gara uang 40.000 ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Saya emang begini orangnya. Yang berikutnya kita akan ya Pak. Kita akan berkumpul di sini. Jadi yang punya kendaraan maupun yang nggak punya, khususnya pastilah yang muda-muda. Kalau yang ngekos, kalau mungkin pakai motor ya. Tapi yang nggak punya kendaraan, Bapak Ibu, berkumpul di sini. Kita mulai kumpul dari jam 6 pagi sampai jam 7.15. Kita akan berangkat jam 7.15. Yang nggak punya kendaraan tenang, kita siapin sini kendaraan umum, kita charter. Jangan sampai kita nggak berangkat. Ya, ingat malam-malam, Kamis malam, besok Jumat Agung, Lembang. Besok Jumat Agung, Lembang. Jangan pikir besok ada ujian ya, yang mahasiswa ya. Ujiannya hari Senin ya. Saya juga masih mahasiswa soalnya. Ada rektor saya. Yang berikutnya, konsumsi sudah disediakan. Jangan pikir, aduh gua malu nih, botram, bawa diri doang, bawa badan doang, bawa baju, bawa sepatu. Jangan ya. Yang nggak bisa masak di rumah, yang nggak sempet datang. Ya nggak mungkin di sana kita makan terus yang nggak makan mojok. Terus kita kasihan nggak bawa bekal, nggak gitu teman-teman ya, Bapak Ibu nggak gitu ya. Pokoknya harus datang. Bawa makanan harus datang. Nanti ibu-ibu di sini tadi udah ngobrol mau masak ini, bacem segala macam ya. Kita udah siapin makanannya. Kalau yang mau bawa sendiri nambah atau punya misalnya kegemaran sendiri, misalnya nggak bisa hidup sehari makan pizza, ya udah bawa aja pizzanya ya. Kalau bisa buat 3 orang, kalau 1 orang ya, jangan makan sendiri. Yang berikutnya, karena kita ini nggak hanya di sana puji Tuhan sembah Tuhan pulang nggak ya. Kalau cuma gitu kita di sini aja. Kita akan ada acara games. Gamesnya bersifat agak radikal ya. Maksudnya gamesnya itu ada ya macam-macam lah. Jadi saya himbau semua untuk membawa baju ganti. Usahakan pakainya yang se-sport-sportnya deh. Ya, yang se-sport-sportnya yang asik. Tapi bawa baju ganti minimal baju dan celana. Takutnya basah. Apalagi cuaca begini, jangan sampai nanti udah hujan kita nggak game. Tetap jalan gamesnya. Tapi buat yang muda aja. Kalau kami yang tua udah nggak lah ya. Oke? Khususnya mahasiswa jangan sampai malu-malunya. Karena nanti di sana games kita akan coba bikin untuk mixing lah, ngegabung. Yang tua yang muda jangan ditarik tambang, yang muda semua udah jelas. Yang 50 ke atas lawan yang 20 pasti kalah ya. Nggak usah games juga udah kalah duluan itu ya. Jadi kita nanti mau gabung, tapi jangan lupa bawa baju ganti. Yang saya catat, yang saya sebut tadi, tolong supaya dicatat ya. Dicatat di pikiran, bawa tidur sampai ke Kamis malam ya. Tapi jangan sampai Jumat bangunnya jam 9. Ketinggalan nanti ya. Itu mungkin beberapa pengumuman. Yang paling penting yang pertama adalah daftar dulu. Kalau nggak daftar nanti kita nggak tahu nyiapin makanan berapa sama nyiapin kendaraan berapa. Oke Bapak Ibu ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan dan membuat semuanya bisa hadir. Makasih Pak, terima kasih. Ya, semua siap diberkati ya. Ini kan jemaat penuh kasih karunia, berlimpah anugerah. Semua pasti berlimpah ruah ya. Belum pernah kita kekurangan apa-apa. Amin. Yuk kita pulang dalam berkat Tuhan, mari kita terima. Kita nyanyi dulu satu lagu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus. Sambil saudara kasih persembahan ya. Silakan kasih persembahan. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Silakan. Kau berikan anakmu yang tunggal.
kasih menyelamatkan. Thank you Lord Jesus. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat. Dialah juru selamat. Dia berkorban buat kita semua. Haleluya. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkan. Ayo ingat kasihnya, katakan. Ingat kasihnya yang mengubah. Thank you Lord Jesus. Ingat kasihnya yang. Terima kasih kau setia Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukamu, ingat salibnya yang menebus. Thank you Lord Jesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Katakan sekali lagi. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ikut. Berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami kembali dalam berkat anugerah Tuhan. Jemaat permata hati Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tanganmu, pulanglah dalam berkat Tuhan. Dia memberkati setiap keluar masukmu. Dia melindungimu siang dan malam. Dia tidak pernah tertidur. Dia menjaga engkau. Anugerah dari Allah Bapa kita, kuasa, kasih, pertolongan Tuhan Yesus, sukacita, pengharapan, hikmat Roh Kudus, urapannya menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan menerimanya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.